warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hanifah Fisnanda Fauzia. Di sini bakal ngebahas satu soal fisika, yaitu gerak vertikal atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Bola A dijatuhkan dari puncak suatu gedung dengan ketinggian H dari dasar. Kita visualisasiin ya biar gampang ngebayanginnya. Berarti ini gedung, tingginya H, ada bola A dijatuhkan. Nah, kalau misalkan dia dijatuhkan, artinya dia tuh punya kecepatan awalnya itu 0. Oke. Pada saat yang bersamaan, bola B dilemparkan vertikal ke atas. Berarti bola B di tanah nih. Dia bola B dilemparkan vertikal ke atas dengan laju V0 sama dengan 15 meter per sekon. Berarti V0B itu 15, V0B itu 0B sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian ada skenario nih, ketika kedua bola bertemu, berarti dia bertemu nih, mereka berdua A sama B bertemu. Nah, kalau bertemu berarti dia punya ketinggian sama. Terus pasti waktunya juga sama ya. Ketika bertemu, laju gerak bola A 4 kali dari laju gerak bola B. Berarti laju ya di sini. Berarti laju itu kan dia mutlak dari kecepatan. Mutlak dari kecepatan ya. Laju dari bola A itu 4 kali laju dari bola B. Sebenarnya ini juga kita mutlakin sih harusnya, karena kan ini hitungannya laju ya. Perbedaan laju sama kecepatan itu kalau laju dia tuh nggak peduli arah, jadi mau dia turun ke bawah, mau dia naik ke atas itu tuh positif gitu. Misal lajunya 5 meter per sekon, tapi kalau kecepatan tuh dia harus ada arah. Misalnya nih bola A ketika di sini dia kan masih turun ke bawah nih, dia tuh misal punya kecepatannya itu min 5 gitu, min 5 meter per sekon. Nggak bisa kita bilang kecepatannya 5 karena dia geraknya ke bawah. Karena di sini juga udah disepakatin kalau ambil sumbu Y positif vertikal ke atas, berarti Y positifnya itu ke atas. Oh iya, ini ada informasi juga ya. Ketika mereka bertemu, itu bola B sedang bergerak turun. Artinya si VB ini tuh negatif ya. Oke. Dan dasar gedung menyatakan Y sama dengan 0. Berarti dasar gedung di sini ya. Y sama dengan 0 di sini. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Tentukan fungsi percepatan, kecepatan, dan posisi dalam arah Y untuk masing-masing bola sebagai fungsi dari waktu. Oke, aku tulis percepatan untuk bola A itu AA dan percepatan untuk bola B itu AB. Nah, karena mereka gerak vertikal, mereka itu punya percepatan sama, yaitu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di sini kan dia arahnya ke bawah ya. Percepatan gravitasi, dan dia tuh besarnya karena ke bawah itu negatif, kita tulisnya min 9,8 min 9,8. Oke, kita lanjut ke kecepatan bola A, kecepatan bola B. Nah, gerak vertikal itu kan masuknya ke gerak lurus berubah beraturan. Artian kita harus ya setidaknya hafal lah 3 rumus yang ini. V sama dengan V0 ditambah AT, kemudian H sama dengan H0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat, dan yang terakhir itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta H. Nah, di sini tuh kalau gerak vertikal berarti si percepatannya dia pakai G ya. Pakai G. Nah, kalau untuk nyari kecepatan berarti kita bisa pakai ini atau kita bisa pakai ini. Cuman kalau misalnya yang bawah kita nggak tahu nih ketinggian. Ya udah berarti kita pakai yang atas. Nah, VA berarti V0A ditambah AA dikali T. V0A kan 0 ya. Terus AA-nya min 9,8 dikali T. Ya udah berarti min 9,8 T si kecepatan setiap waktunya. Kemudian kalau yang kecepatan bola B itu V0B ditambah AB dikali T. Nah, V0B kan dia ada ya 15. Oke, kenapa V0B itu 15? Padahal kan kita taunya di sini mutlak V0B kan lajunya 15. Tapi kenapa kecepatan awal 15? Itu karena dia
ngarahnya ke atas. Jadi laju 15 ngarah ke atas, berarti kecepatannya 15. Beda kalau misalkan dia laju 15 tapi arahnya ke bawah, berarti nanti dia jadinya V0-nya tuh harusnya negatif ya. Oke, lanjut. Di percepatannya berarti sama min 9,8 dikali T. Udah deh. Sekarang yang terakhir itu posisi HA, jangan H deh, Y ya, YA sama YB. Nah, kalau posisi berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti H0 berarti Y0A ditambah Y0 Y aja ya kita pakainya. V0A dikali T ditambah setengah AA T kuadrat. Itu berarti sama dengan, nah Y0A itu posisi awal A, dia kan di atas gedung, berarti dia H. Ditambah V0-nya 0, terus ditambah lagi setengah AA, berarti min 9,8 T kuadrat. Jadi hasilnya H min 9,8 per 2 T kuadrat. Boleh sih disederhanain lagi. Oke, dengan cara yang sama kita dapetin kalau posisi B di setiap saat itu, setiap waktunya itu gini ya. Biar kita langsung lanjut ke soal yang kedua, B. Tentukan waktu dan ketinggian dari dasar gedung saat kedua bola bertemu. Oke, nah jadi saat bertemu mereka itu ada yang sama. Apa? Posisinya sama waktunya ya. Terus kita punya informasi ini nih, yang laju VA itu sama dengan 4 kalinya laju B gitu ya. Kita pakai yang ini dulu ya. Kita pakai rumusannya. Laju ini VA sama dengan 4 VB. Kita tahu VA dari mana? Ya dari yang poin A. VA itu berarti min 9,8 T. Kalau VB itu apa? VB itu 15 min 9,8 T. Nah, ini mutlak ya. Mutlak berarti kalau dalamnya negatif, ketika kita mutlakin itu jadi positif. Semisal ini nih, min 9,8 dikali T. T itu kan kalau waktu selalu positif ya. Artian kalau positif dikaliin negatif, dia selalu negatif. Nah, cara jadi positifnya dengan kita menghilangkan si negatif ini. Jadinya dia cuma 9,8 T. Nah, kalau ini yang beda hal nih. Karena ketika mereka bertemu ada ini ya. Si bola B itu sedang bergerak turun. Berarti si VB-nya itu kurang dari 0. Dalamnya itu kurang dari 0. 15 min 9,8 T itu dia kurang dari 0. Negatif. Nah, tadi gimana kalau misalkan biar dia jadi positif? Kita hilangin negatifnya, atau dalam artian kalau yang ini kan tadi cuman kita hilangin negatif nih. Nah, kalau yang ini enggak, yang tadi tuh dihilangin negatif tuh sama aja kita kalikan negatif gitu ya, karena negatif kali negatif jadi positif. Nah, berarti yang ini juga kita kalikan dengan negatif, jadinya nanti bakal min 15, ini min 9,8 T dikali negatif berarti plus ya, gini deh. Nah, kita hitung aja. Misal aku mau bikin ini, kita mempermudah aja ya. Jadi ini A, 9,8 T itu A ya. Jadi A min 60 ditambah 4A. Bener kan? Ini 4, ini A. Oke, kita sederhanain, berarti min 3A sama dengan min 60 dan kita dapat A-nya 20. Oke, setelah kita hitung, ternyata T-nya itu 20 per 9,8 S, dimana eksaknya itu ya 2, sekian gitu ya. Sekarang terakhir ke yang C nih. Ke yang C itu tentang nanyain posisi. Nih. Tentukan ketinggian gedung H. Nah, informasi yang ini laju udah dipakai. Yang belum kita pakai itu yang ini ya, yang YA sama dengan YB. YA sama dengan YB. YA sama dengan YB kita dapetin dari ini sih, yang ini. Berarti yang ini ya, hasil akhirnya tuh YA itu kan H min 9,8 per 2 T kuadrat, yang YB-nya juga min 15 T min 9,8 per 2 T kuadrat.
Ini karena sama kita langsung coret aja, jadinya tinggal H sama 15. Berarti hanya itu 15 dikali T-nya kita udah dapet ya, 20 per 9,8. Ini kalau kita hitung itu sekitar 30, sekian. Sekian aja dari aku, terima kasih. Dan oh iya, kalau misalkan bingung, misalkan yang B ini kita harus pakai yang laju dulu atau yang persamaan yang posisinya ini, sebenarnya bebas aja karena nanti pun bakal ketemu benang merahnya gitu. Jadi meskipun kita yang B itu udah ngitung yang YS sama dengan YB itu tuh misal nggak nemu apa-apa nih karena ketika H sama dengan 15T, si T-nya kan kita belum tahu atau si H-nya belum tahu. Nah, berarti pakai persamaan yang berikutnya atau informasi yang kita ketahui berikutnya. Jadi sebenarnya coba-coba aja, jadi nggak ada yang pasti gitu ya. Coba-coba aja informasi semuanya dieksekusi, nanti juga bakal tahu ini buat menjawab yang A, ini buat menjawab yang C. Tuh, sekian dari aku, terima kasih.